walaupun Pak Pendeta ini udah minta maaf kepada Pak JK, kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam. Dengan tuduhan sangkaan pasal 156A KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas terkait buntut dari khotbah Pendeta Gilbert Lumendong yang menyinggung atau menyindir tata cara sholat dari agama atau umat muslim serta pemberian zakat 2,5% di dalam khotbahnya secara khusus di sebuah gereja. Imbasnya banyak netizen atau umat muslim yang merasa tersakiti atau tersinggung atas apa yang dilakukan oleh seorang tokoh agama sekelas pendeta seperti Gilbert Lumendong. Dengan viralnya video khotbah Gilbert yang menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas umat muslim di Indonesia, Gilbert pun akhirnya menjumpai Yusuf Kalla sebagai perwakilan Bapak Perdamaian untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan. Meskipun demikian, namun beberapa pihak yang merasa tersinggung akhirnya tetap melaporkan Gilbert Lumendong ke Polda untuk diproses karena telah melakukan penistaan agama. Walaupun Gilbert Lumendong telah meminta maaf kepada Yusuf Kalla, mereka mengatakan bahwa Yusuf Kalla bukan perwakilan umat Islam. Itu urusannya Pendeta Gilbert dengan seluruh masyarakat umat Islam yang ada di Indonesia. Alasan kalimat-kalimat inilah ya. Jadi walaupun Pak Pendeta ini udah minta maaf kepada Pak JK, kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam. Itu hanya sepihak pribadi, tapi setidaknya harus ada satu ketegasan sikap bahwa ini bukan persoalan antara pendeta tersebut dengan Pak JK, tapi antara pendeta tersebut dengan hukum. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan kami akan melalui proses ini. Tidak cukup ke Pak JK saja dia meminta maaf. Abang maksudnya harusnya seperti apa sih, Bang? Ya, harus ada aspek jerah gitu ya. Artinya banyak gitu ya. Kita hargai aja orang minta maaf itu aja, tapi ini proses. Jalan terus. Ini nanti akan heboh, makanya kalau bisa dicegah ya syukur. Tapi kalau dia sudah sempat lolos ngabur duluan, apa boleh dikata ya? Nanti akan menjadi seperti Saifuddin Ibrahim, Paul Yong. Waspadai Pak, dia ngabur karena dia punya tabiat ngabur. Dengan tuduhan sangkaan pasal 156A KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Kalimat-kalimat inilah ya. Jadi walaupun Pak Pendeta ini udah minta maaf kepada Pak JK, kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam. Itu hanya sepihak pribadi, tapi setidaknya harus ada satu ketegasan sikap bahwa ini bukan persoalan antara pendeta tersebut dengan Pak JK, tapi antara pendeta tersebut dengan hukum. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan kami akan melalui proses ini. Jangan semudah juga orang melakukan hal itu, karena itu rekam digitalnya itu akan terus. Kalau tidak diberi pelajaran orang-orang seperti ini, maka negara Indonesia yang aman damai ini akan terjadi kekacauan, kegaduhan. Oleh karena itu, ya orang harus bisa menjaga lidah lisannya, jangan sampai hal yang terulang kembali.
Memang sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumendong di dalam khotbahnya, meskipun dia sebenarnya hanya ingin membuat sebuah komparasi untuk memotivasi setiap orang Kristen yang mendengarkan atau yang sedang beribadah pada waktu itu untuk lebih sungguh-sungguh lagi, mengingat bagaimana orang Muslim ketika menjalankan ibadahnya begitu memperhatikan harus wudhu dulu, membersihkan diri dulu sebelum mereka sholat, dan mereka juga menjalankan ibadah sholat 1 hari 5 kali atau sholat 5 waktu, dan dari setiap cara sholat harus memperhatikan gerakannya dan tidak boleh salah. Begitu seriusnya mereka untuk menjalankan ibadahnya. Meskipun demikian, tetap ada umat Muslim yang tersinggung dan merasa kecewa serta tersakiti oleh karena isi khotbah dari Pendeta Gilbert yang tidak sepatutnya disampaikan di kalangan umat Kristen, sehingga mereka tetap melaporkan Pendeta Gilbert ke Polda Metro Jaya. Adapun laporan yang disampaikan dengan mengenakan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE, dugaan penistaan agama. Meskipun Pendeta Gilbert sudah meminta maaf kepada Yusuf Kalla, MUI, dan seluruh umat Muslim tetap menerima maaf dari kekhilafan Pendeta Gilbert, tetapi mereka menghendaki agar proses hukum terus berjalan. Tujuannya adalah agar kejadian seperti ini tidak terulang dan memberikan efek jerah, agar sepatutnya sebagai tokoh agama yang memiliki atau mempunyai umat, ketika berkhotbah atau menyampaikan ceramahnya itu benar-benar mengedepankan sebuah ajaran yang memberikan penguatan iman kepada umat, bukan sesuatu yang menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya setiap kita tetap semakin bijak di dalam menjaga lisan kita di depan publik, sehingga yang disampaikan adalah sesuatu yang membangun.